Ustaz, ada syubhat di mana pemimpin kita tidak berhukum kepada hukum Allah. Apakah ia termasuk taghut dan apakah mentaatinya termasuk mentaati taghut karena ia berasal dari hukum taghut? Jazakallahu khair. Pertama, bahwa tidak boleh kita mentaati siapapun juga dalam rangka bermaksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak boleh mentaati makhluk dalam rangka memaksiati Allah. Apabila pemerintah menyuruh kita sesuatu yang tegas itu maksiat, bahkan itu merupakan perkara yang syirik misalnya, maka tidak boleh kita mentaatinya. Yang kedua, setiap umat Islam tidak akan pernah redha dan rela ya kalau dijadikan selain hukum Allah yang dijadikan undang-undang. Orang Islam yang ada keimanan rindu, sangat ingin kalau ya hukum Allah itu ditegakkan. Pasti. Akan tetapi kerinduan dan kerinduannya ini, kerinduan dia kepada hukum Islam jangan menyeret dia kepada sikap yang berlebih-lebihan ghulu sehingga akhirnya mudah mengkafirkan para hukam. Karena ya Ibnu Abbas ketika menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kata Ibnu Abbas apa kufrun duna kufrin. Sebagian orang ada yang mendhaifkan asar Ibnu Abbas. Ini jelas ini adalah perkara yang aneh dan rancu sekali. Kenapa? Karena tidak ada satupun ulama setelah ya para ulama terdahulu yang mendhaifkannya. Lebih-lebih ia berasal dari dua jalan. Dari jalan Ali bin Abi Thalhah dan jalan Taus, dan jalan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas itu sendiri sudah sangat kuat sekali. Ya. Kufrun duna kufrin. Kufrun duna kufrin itu maknanya tidak setiap orang yang melakukan berhukum selain Allah itu kafir. Dilihat keadaannya. Kalau dia menghalalkan ya istihlal, maka naam dia kafir. Ya, apalagi kalau dia menganggap bahwa ada hukum selain hukum Islam yang selevel atau yang lebih baik. Jelas ini kafir murtad dari agama Islam. Dan juga para ulama telah menyebutkan ya syarat-syarat seseorang itu dikafirkan secara muayyan. Karena berbeda antara mengkafirkan secara umum dengan mengkafirkan secara individu. Kalau secara umum bisa kita katakan barang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah dia kafir. Tapi secara individu harus dipenuhi dulu ya syarat-syarat yang telah disebut oleh para ulama, dan melihat juga kepada ya apakah sudah tegak hujah atau tidak dan yang lainnya. Mungkin mereka masih punya syubhat dan yang lainnya. Yang jelas ikhwatul Islam, masalah kafir mengkafirkan bukan masalah yang sepele dan ringan. Rasulullah bersabda dalam hadis yang riwayat Muslim, "Idza qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raja'at ilaih." Kalau seseorang itu berkata kepada temannya hai kafir, maka akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau ternyata benar, kalau tidak, maka akan kembali kepada yang mengucapkannya. Makanya Al-Qurtubi berkata apa? Babut takfir babun khatir aqdama alaihi kathir fasaqatu wa amsaka minhul fuhul fasalimu wala na'tilu bis salamati syai'an. Bab masalah kafir mengkafirkan bab yang sangat berbahaya. Ya, banyak orang yang berani mengkafirkan, mereka pun jatuh ke dalam kesalahan. Dan berapa banyak ulama besar yang berhati-hati, mereka pun selamat. Dan kita tidak membandingkan keselamatan dengan apapun juga. Ya, dan kaidah mengatakan al-khata' fil afu khairin min al-khata' fil uqubah. Salah di dalam memaafkan itu lebih baik daripada salah di dalam memberikan sanksi. Itu masyhur kaidah itu. Salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada salah dalam memberikan sanksi. Nah,